AHY anak manja mencoba caper dan ganggu konsentrasi Pak Jokowi. Ditulis oleh Agus Oloan, dilansir dari sewor.com. Sungguh geli campur geram juga melihat kelakuan anaknya Pak SBY belakangan ini yang sering muncul ke permukaan alias ke publik dengan gaya yang urakan dan semau gue. Terlihat memang bahwa anak SBY ini jauh beda dengan gaya SBY yang terlihat kalem namun menghanyutkan. AHY yang diplot jadi penerus di Partai Demokrat benar-benar seringkali membuat blunder yang akhirnya makin meredupkan partai yang terkenal dengan slogan "Katakan tidak pada korupsi". Namun faktanya, kita tahu sama tahulah bagaimana korupsi menggurita di 10 tahun kepemimpinan SBY, di mana sejumlah pengurus inti partai berlambang bintang itu tersangkut kasus korupsi mega proyek yang hingga kini disebut dengan Candi Hambalang. Sinar yang makin redup, begitulah Partai Demokrat yang awalnya diinisiasi oleh SBY sendiri, mendirikan Partai Demokrat sebagai kendaraannya untuk menuju kursi RI 1, dan kini diserahkan kepada putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat per 15 Maret 2020. Walau sama-sama bernama Agus, namun belakangan ini saya sedikit pun tidak simpati dengan gaya kepemimpinannya yang kini tampak lebih banyak menunjukkan kearoganan dan kemanjaannya. Dikit-dikit membawa masalah partai atau keluarga ke istana presiden, alias menyalahkan Pak Jokowi. Sungguh tidak etis dan tidak layak menurut saya. Semuanya berawal dari ketidaksukaan dan ketidaksenangan para pengurus ataupun mantan pengurus Partai Demokrat yang tidak suka dan tidak puas dengan kepemimpinan putra sulung SBY yang ditarik dari militer dengan pangkat terakhir mayor. Awalnya diimpikan dan diiming-imingi menjadi pemimpin DKI Jakarta, namun gagal total. Lalu dikait-kaitkan untuk mendapatkan jatah 1 kursi menteri di kabinet Pak Jokowi. Namun ibarat pungguk merindukan bulan, semuanya juga gagal. Kini tersisa adalah bagaimana biar naik elektabilitas untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk dengan membesar-besarkan berita gonjang-ganjing di tubuh partainya dengan istilah kudeta. Padahal adalah hal biasa bagi Muldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menerima tamu dari mana saja. Seperti kata beliau dalam video konferensi pers secara virtual itu, Muldoko menjelaskan bagaimana kisahnya bisa dikait-kaitkan dengan isu kudeta yang digembor-gemborkan AHY. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian, beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orangnya terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam siapapun, kata Muldoko dalam konferensi pers via Zoom. Dalam video singkat, Muldoko mengaku memang menerima sejumlah tamu dan mendengarkan cerita. Menjadi pendengar yang baik, Muldoko menuturkan cukup prihatin. Seusai mendengar cerita dari tamu yang berkunjung ke dirinya, keprihatinan itu dikemukakan Muldoko karena dirinya merupakan bagian yang juga mencintai Partai Demokrat. Kalau pertemuan itu menjadi persoalan yang dikuncikan, ya silakan, saya nggak keberatan, ujarnya. Dan dengan tegas, Muldoko minta tidak ada pihak yang mengganggu Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Muldoko merespon pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Menanggapi tuduhan AHY yang mengumumkan upaya perebutan paksa kepemimpinan partai atas dirinya, beberapa kader internal dan eksternal partai diduga terlibat gerakan kudeta tersebut. Jangan dikit-dikit istana dalam hal ini. Saya mengingatkan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau tidak tahu sama sekali dalam hal ini. Isu ini urusan saya. Muldoko ini bukan selaku KSP, tegas Muldoko. Muldoko dalam video singkatnya kemudian memberi saran bagaimana sikap sebagai seorang pemimpin.
menurutnya menjadi pemimpin harus kuat, tidak mudah baperan dan terombang-ambing. Kalau anak buahnya nggak boleh kemana-mana, ya diborgol aja anak buahnya. Dan istilah kudeta itu dari dalam, masa dari luar, ujar Muldoko. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan apa yang dikemukakan AHY merupakan hasil dari sejumlah pengakuan dan kesaksian sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat. Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Muldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024, kata Herzaki kepada Kompas TV. Namun, siapa yang percaya apa yang dikatakan oleh Herzaki Mahendra? Muldoko selaku orang yang mencintai Demokrat dan tentunya sebagai mantan Panglima TNI, biasa saja menerima masalah dan memberikan masukan. Dan jikalau memang kepemimpinan AHY yang dianggap tidak becus, sah-sah saja mereka menginginkan adanya perubahan dengan melaksanakan KLB alias Kongres Luar Biasa untuk memilih pemimpin Demokrat lebih baik. Kembali flashback, di selama 10 tahun kepemimpinan SBY, apakah PDIP sebagai partai di luar pemerintahan pernah membuat surat ke SBY atau menuding ada kudeta di tubuh PDIP? Lah, sekarang kok AHY yang tidak dianggap partai koalisi, kok cengeng dan minta pertanggungjawaban presiden atas kisruh di tubuh Partai Demokrat yang dia pimpin? Ini menunjukkan bahwa AHY memang bukanlah orang yang mandiri, bukan orang yang gentleman, namun orang yang manja dan butuh perhatian seorang presiden. Begitulah kira-kira.